Oke, materinya sekarang adalah modular ya. Modular itu apa sih? Pernah dengar kata modular mungkin ya, tetapi mungkin modular yang kalau bukan dari bahasa pemrograman mungkin dengan artian yang berbeda ya. Nah, di sini modular yang akan kita bahas hari ini adalah teknik untuk memecah memecah belah masalah yang ada di dalam coding ya, memecah belah listing program ya. Jadi bukan memecah belah eh, kasus yang lain, tetapi kita memecah belah coding. Jadi coding itu ketika nanti kita sudah membuat aplikasi yang yang besar, kita bisa mengetikkan jumlah baris coding itu bisa sampai ribuan. Nah, kalau misalkan dalam coding tersebut itu kita akan menggunakan coding yang sama, mungkin di baris tertentu nanti akan kita ulang lagi. Daripada kita menuliskan ulang, maka sebaiknya kita bisa memanggil coding yang sama. Makanya coding itu bisa dipecah ya, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Misalkan mau dipecah khusus bagian deklarasi saja, maka ditempatkan dalam satu modular. Khusus untuk rumus saja, itu nanti bisa dipanggil berulang kali. Maka saya akan jadikan satu ke dalam paket kecil namanya adalah modular untuk rumus. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi fungsinya untuk memecah listing program menjadi sub-sub program yang mana nantinya bisa dipanggil ulang ketika jika dibutuhkan. Oke, di sini manfaatnya atau modular ini baik ketika diterapkan pada program yang sulit untuk ditangani. Kenapa? Karena kode programnya kan relatif besar. Kalau di mata kuliah yang hari ini, yang semester ini, kita belum begitu butuh ya, karena kan masih dasar. Paling mentok-mentok masih membuat program menghitung IPK, parkir yang sederhana. Jadi jumlah codingnya itu barisnya belum sampai ribuan, jadi belum begitu dibutuhkan. Tetapi biarpun belum dibutuhkan di semester ini, tetap harus dipahami, harus disampaikan juga. Kenapa? Karena ini bekal di semester yang akan datang ketika teman-teman nanti sudah mulai konsen ke bidang masing-masing, yang mana nanti tidak akan mengulang lagi sehingga bisa langsung diterapkan. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa modular itu adalah teknik memecah belah gitu ya, membagi-bagi program ke dalam sub-sub program. Jadi beberapa program yang nanti akan kita bagi jumlahnya bebas, nggak ada batasannya bahwa program ini akan pasti dibagi menjadi 3, enggak. Jadi semua itu tergantung dari programmernya, mau dibagi berapapun jumlahnya boleh, yang penting nantinya penamaan dari modularnya itu sesuai dengan isinya. Jadi tidak tidak melenceng gitu ya, namanya luas ya berarti menghitung untuk luas. Jadi tidak 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 berbeda jauh isi dari nama fungsi atau nama modularnya. Nah, di sini ilustrasinya, di sini ada program yang A. Ini program A itu adalah program yang keseluruhan, program intinya. Misalkan nih ada di website Amikom ACID gitu ya. Itu websitenya kan besar sekali ya. Di sini ada sebuah website. Nah, di sini akan dipecah-pecah menjadi beberapa sub sub programnya ya. Nanti bisa loginnya menggunakan dashboard dashboard mahasiswa, DAK, dosen dan seterusnya. Jadi dia pecah-pecah, nggak mungkin digabung jadi satu. Nanti bingung dan ya nggak efisien juga. Nah, dari sub-sub program itu juga nanti akan disub lagi. Misalkan dari sub mahasiswa itu bisa melihat KHS, bisa untuk KRS dan seterusnya. Jadi dipecah-pecah seperti itu. Nah, ini ada contoh untuk pertukaran tanpa modularitas ya. Jadi ini untuk menukarkan atau menukarkan tuh memindah ya, memindah data. Di sini ada yang pertama di kotak yang pertama di sini ada kandidat subprogram pertama. Di sini dia akan menampilkan A, kemudian dia menginputkan ya. Dia menampilkan A, scanf berarti dia menginputkan data ke dalam variabel A ya. Ini variabel A untuk yang string. Kemudian di sini ada sub kandidat yang kedua atau sub yang kedua. Di sini A sama dengan A,
sama dengan A, sorry. Tem sama dengan A, artinya pertukarannya ini, jadi ada di satu program ini, keseluruhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini untuk input, input nilai input nilai ke variabel A, input nilai ke variabel B, kemudian di sini ada subnya lagi atau ada modular lagi di sini untuk proses penukarannya. Penukarannya karena A dan B itu akan ditukar dan semuanya terisi, sama halnya ketika kita punya 2 buah gelas yang terisi air kopi dan teh, itu akan ditukarkan sama-sama penuh kan nggak bisa ya, sehingga kita harus menambahkan 1 gelas kosong untuk menyimpan sementara atau untuk memindahkan sementara. Nah, ini nama nama temporary variabel temporary digunakan untuk tempat pemindahan sementara, yaitu temporary ini diisikan data dari variabel A sehingga variabel A sekarang kosong. Karena sekarang variabel A kosong, maka akan diisikan data dari B. Nah, sekarang data dari B sudah dituangkan ke A sehingga B-nya kosong. Sekarang B kosong akan dituangkan data dari tem, sehingga yang kosong sekarang menjadi tem. Ini untuk modul yang kedua. Kemudian ada lagi untuk pemotongan sub yang ketiga, misalkan menjadi modular yang ketiga. Di sini digunakan untuk menampilkan hasil pertukaran isi dari variabel A dan variabel B. Ya, jadi di sini dipecah-pecah ya. Oke, di sini untuk sub yang pertama atau pemotongan yang pertama, di sini digunakan untuk menginputkan, jadi baca variabelnya untuk deklarasi variabelnya. Kemudian deklarasi variabelnya sini digunakan menggunakan modular ya, modular atau fungsi. Di sini nama modularnya adalah baca, tipenya adalah void, kemudian di sini ada parameternya atau variabelnya, variabel yang digunakan. Nah, variabel, masih ingat kan variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara. Jadi di mana kita akan menyimpan data di dalam program, ya berarti itu berada di dalam variabel yang sifatnya sementara. Kalau yang sifatnya tetap, artinya pada saat program itu dibuat sampai dengan nanti selesai di running masih menggunakan data yang sama, maka itu namanya adalah konstanta. Tetapi variabel nanti yang diletakkan di dalam fungsi ini namanya adalah parameter. Ini sama dengan variabel, variabel kemudian ini variabel. Maka namanya di sini adalah parameter, ya. Ini variabel A, variabel B, kemudian di sini pembaca nilai. Berarti dia akan mengoperasikan dari variabel A dan B. Kemudian di sini untuk inputan variabel yang ada di A sama B. Kemudian untuk prosesnya berarti di modular yang kedua, di subprogram yang kedua, di sini kita buatkan juga nama modularnya adalah tukar, tipenya void. Kemudian ada parameternya atau ada variabelnya A dan B juga. Nah, proses penukarannya sama seperti tadi. Tem ini adalah variabel bantu yang digunakan untuk menyimpan data sementara dari variabel A. Kemudian A kosong akan diisikan data dari B, kemudian B kosong akan diisikan data dari tem. Kenapa di sini ada bintangnya? Karena di sini merupakan variabel yang digunakan dalam modular tadi. Berarti dia sebagai parameter ya, maka di sini ada bintangnya. Kalau tem kan enggak, tem di sini hanya peubah bantu atau variabel bantu saja, sehingga di sini tidak ada tanda bintang. Kemudian untuk pemotongan program yang ketiga, di sini untuk menampilkan hasil penukaran data dari variabel A dan B. Di sini nama fungsi atau nama modularnya adalah tulis, tipenya void. Kemudian karena dia hanya menampilkan, maka dia tidak menggunakan tanda bintang. Tanda bintang berarti dia untuk proses ya, untuk inputan. Nah, ini kalau untuk outputan di sini hanya untuk menampilkan saja. Pada saat menampilkan, di sini tambahkan perintah untuk outputnya. Ada printf, ada cout gitu ya. Ini untuk menampilkan. Oke. Nah, ini contoh program untuk yang penukarannya. Ini contoh program lengkapnya maksudnya ya. Jadi di sini ada include. Ini masih menggunakan Borland ya. Jadi kalau kita pakai yang devc,
Ini tambahkan IOStream, kemudian tambahkan using namespace std ya. Tapi intinya ada di sini. Ini ada deklarasi modularnya. Jadi modularnya tadi ada baca, ada tukar, ada tulis. Ini ada parameter-parameter yang digunakan ya. Kemudian dari deklarasi ini kita juga harus mendeklarasikan variabel yang lain. Jadi variabel yang nanti digunakan pada saat pemanggilannya. Jadi di sini ada deklarasi lagi untuk fungsi untuk modular yang tadi sudah dideklarasikan ya. Di sini ada deklarasinya, kemudian di sini ada isinya. Bukan isinya, pemanggilannya. Jadi pembacaan variabel yang ada di dalam fungsi. Jadi ini nama fungsi yang pada saat dideklarasikan, kemudian di program utama, di sini di dalam main ini adalah program utama ya. Sebentar, saya coret-coret dulu. Oke, main ini adalah program utama ya. Jadi digunakan untuk memanggil variabel modular baca, modular tukar, dan modular tulis yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Ini baca, tukar, tulis ya. Kalau hanya seperti ini apakah bisa berjalan? Nggak bisa, karena baru dideklarasikan dan dipanggil. Tetapi belum ada isinya, sehingga isinya di sini, di bawahnya program utama. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama, ini ada modular baca. Ini sudah dideklarasikan ya, kemudian sudah dipanggil. Baca itu isinya apa? Baca di sini isinya adalah untuk menginputkan nilai ke dalam variabel atau parameter ya, parameter yang ada di dalam fungsi. Kemudian ini definisi dari modular yang kedua, tukar. Ini deklarasi, ini pemanggilan, ini definisi. Kemudian ini yang ketiga, fungsi yang ketiga, penulisan isinya ya, atau pernyataan yang nanti akan dilakukan atau yang akan dikerjakan oleh si fungsi tersebut. Nah, ini input, ini untuk prosesnya, ini untuk menampilkannya atau untuk outputnya. Ini untuk panggilnya gitu. Oke, jadi untuk fungsi ini atau untuk modular ini dia ada dua penyebutan ya. Kalau di sini modular itu tekniknya, tetapi jenisnya ada dua. Teknik untuk memecah program ya tadi untuk modular. Tapi jenisnya ada dua. Apa saja? Ada void dan ada non void ya. Ini tipenya kebetulan void semua. Yang dipakai adalah tipenya void semua. Kalau yang non void berarti di sini apa? Ya tipe data. Tipe datanya bisa integer, bisa float, bisa yang lainnya. Sesuai dengan tipe data yang dimiliki oleh bahasa pemrograman tersebut. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau yang modular bertipe void seperti ini, dia tidak mengembalikan nilai. Jadi, karena dia tidak mengembalikan nilai, maka pada saat dipanggil seperti ini dia belum bisa langsung mengeluarkan nilai, tapi harus ada variabel bantu atau semacam variabel bantu yang nanti akan digunakan untuk menampilkan hasilnya. Yang paling jelas kalau bingung, kalau tipenya void itu ciri-cirinya tidak ada tulisan written, tapi kalau yang satu lagi yang tipenya non void pasti deklarasinya bukan void dan di dalamnya pasti ada kata written. Berarti dia ketika mengembalikan nilai dia memanggil hasil dari written-nya tersebut. Oke, kemudian nah ini tadi sudah saya singgung bahwa subprogram ini ada dua jenis ya. Kalau modular itu teknik memecah program, kemudian jenisnya ada dua, ada void dan ada non void. Kalau yang void di bahasa pemrograman pada umumnya, mungkin tidak di sini, ini namanya adalah prosedur. Ini yang void.
Kemudian yang fungsi atau function ini yang non-void. Non-void. Nah, ini. Jadi, kalau yang non-void ya berarti tipe datanya bukan yang void, tipe data yang lain yang artinya bisa mengembalikan nilai. Oke. Saya lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Oh, boleh. Saya belum mengerti yang konsep tadi itu, Bu, yang mengeluarkan nilai, memasukkan nilai, yang mengembalikan nilai itu belum paham. Oke, nanti saya jelaskan ketika saya jelaskan yang tipe non-void selesai ya, biar nanti tahu. Kan ini baru saya jelaskan yang voidnya saja. Iya, Bu. Oke. Sekarang ke materi yang selanjutnya, yaitu jenisnya tadi ya. Tadi kan jenisnya ada dua, ada void dan non-void. Void itu adalah prosedur, non-void itu adalah yang tipe integer ya. Jadi di sini kalau di bahasa pemrograman yang yang mungkin sudah visualisasi, sudah ada visualnya, sudah ada GUI-nya, maka pengucapannya atau pembedanya di sini adalah prosedur dan function. Tapi di algoritma ini kita menyebutnya adalah modular dengan modular void dan non void ya. Prosedur itu yang void, function itu yang non void gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Modul atau subprogram pada C++ dikenal dengan nama fungsi ya. Jadi di sini namanya adalah fungsi ya atau function itu tadi. Nah, cuman di sini yang membedakan itu adalah di fungsi mainnya. Jadi di apa namanya di tipe datanya depannya paling utama adalah di depannya ya. Nanti ketika di depannya itu sudah membedakan void dan non void, nanti akan ke belakangnya akan mengikuti. Oke, ini kelebihan modularnya. Yang pertama, program itu menjadi lebih pendek. Kenapa? Karena kalau kita nuliskan mungkin lebih dari 100 atau 1000 baris, ketika dalam 1000 baris itu ada beberapa sintak yang sama, ketika kita gunakan modular, sintak yang sama itu kita ringkas menjadi satu modular yang nanti akan kita pakai berulang kali, sehingga menjadikan lebih ringkas ya, atau programnya jadi lebih pendek. Mudah dibaca dan mudah dimengerti. Karena masing-masing modular sudah ada judulnya tadi, ada nama modularnya apa. Kemudian mudah didokumentasikan juga. Kemudian mudah mengurangi terjadinya kesalahan. Karena kalau misalkan modularnya salah, yang salah sifatnya lokal. Yang salah ya di modular itu saja, nanti tidak akan merembet ke yang lain ya. Jadi akan lebih fokus untuk mencari debugnya nanti. Nah, di sini yang prosedur itu merupakan modul program yang melakukan suatu tugas spesifik yang hasilnya dapat diamati setelah semua instruksi di dalamnya selesai dikerjakan ya. Jadi di sini tugas yang dia hasilkan atau yang proses kerjanya dia itu dia bisa kita amati setelah selesai. Setelah selesai baru nanti akan menghasilkan ya. Jadi untuk yang prosedur ini tidak mengembalikan nilai atau dengan kata lain di sini adalah void atau prosedur. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari prosedur void atau modular yang tidak mengembalikan nilai. Yang pertama, tidak adanya keyword return ya. Jadi kalau di dalam fungsi itu tidak ada kata return, sudah dipastikan bahwa itu adalah prosedur atau fungsi void. Itu ya, fungsi void atau modular void, tidak mengembalikan nilai. Kemudian tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, ya karena deklarasi fungsinya itu kan pakai void. Jadi void itu adalah tipe data yang tidak bertipe. Sama saja tipe data tapi tidak ada nilainya. Kalau integer kan tipe data yang nanti isinya adalah angka bulat, ya bukan pecahan. Tapi kalau void dia nggak ada isinya, dia nggak masuk kemana-mana. Integer masuk ya boleh, karakter juga boleh, artinya nggak ada spesifikasi yang paten harus angka atau harus karakter gitu. Jadi dia memang tipenya nggak ada. Kemudian menggunakan keyword void pastinya. Dan
tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya karena dia butuh counter ya, butuh variabel bantu yang digunakan untuk menampilkan hasilnya. Kemudian tidak memiliki nilai kembalian fungsi atau tidak mengembalikan nilai itu tadi. Kemudian keyword void juga digunakan jika suatu subprogram itu tidak mengandung suatu parameter apapun. Jadi kalau misalkan fungsi itu tidak ada parameternya, kembali lagi tadi parameter adalah variabel ya, variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Tapi kalau tidak ada variabel dalam fungsi, maka itu pasti tipe fungsinya adalah void atau prosedur ya. Jadi parameter itu kan boleh ada, boleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak ada parameternya ya nggak usah dipaksa. Berarti kita membuat fungsi atau membuat modularnya namanya adalah prosedur ya. Karena parameter atau variabel dalam fungsi itu digunakan untuk input dan output. Kalau isinya hanya rumus ya kan, atau mungkin isinya perulangan, berarti kan dia nggak butuh variabel ya, nggak butuh variabel untuk input ataupun output. Nah, ini notasi untuk mendefinisikan prosedur. Di sini ada nama prosedurnya, kemudian deklarasi parameternya, kemudian di sini ada spesifikasi prosedurnya berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan pada saat prosedur ini dijalankan. Jadi deklarasi prosedur, kemudian nama parameternya jika ada, kemudian isinya dia mau ngapain di prosedur itu, mau diapakan gitu ya. Kemudian deklarasi, jadi semua nama yang dipakai di dalam prosedur dan hanya berlaku lokal di dalam prosedur didefinisikan di sini. Jadi jika misalkan ada variabel yang di dalam prosedur, maka dia sifatnya adalah lokal. Jadi kalaupun nanti di program utama di dalam main kita mau memanggil variabel yang sama, itu dia nggak bisa, harus deklarasikan ulang karena sifatnya adalah variabelnya adalah lokal. Jadi variabelnya nanti ada variabel lokal, ada variabel global. Kalau variabel global dia dideklarasikan dulu sebelum kita mendeklarasikan modular dan sebelum masuk ke dalam program utama main. Tapi kalau kita mendeklarasikan variabel itu di dalam main, maka itu sifatnya lokal, dia hanya berlaku di main saja. Kalau kita deklarasinya ke dalam modular atau fungsi, dia hanya berlaku di fungsi itu saja. Ya. Kemudian algoritmanya di situ ada badan prosedur berisi urutan instruksi. Jadi bisa jadi isinya itu urutan instruksi, bisa jadi rumus, bisa jadi statement yang lainnya. Ini contohnya ada menghitung luas segitiga. Kemudian deklarasinya di sini ada alas, tinggi, kemudian luas. Untuk algoritma isinya di sini ada alas kali tinggi. Hasilnya luas didapatkan dari alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Contoh untuk pemanggilan prosedurnya. Di sini contoh pemanggilannya berarti ya program dari di programnya itu nama prosedurnya apa, kemudian dia panggil. Kemudian ini misalkan programnya adalah program untuk segitiga ya. Nah, di sini deklarasi untuk prosedurnya adalah hitung luas segitiga. Kemudian isinya adalah menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian algoritmanya mulai hitung luas segitiga, kemudian dihitung. Nah, pada saat menghitung yang harusnya rumus, maka sekarang di sini dipanggil nama prosedurnya. Kalau sudah dipanggil, dia nanti akan menampilkan hasilnya. Kalau fungsi, nah kalau tadi kan prosedur, sekarang ke fungsi. Sebuah fungsi selalu menerima masukan dan menghasilkan sebuah luaran terdefinisi. Ya, pokoknya kalau modular itu adalah teknik pemecahan coding atau program, tetapi terbagi menjadi 2 ya, yaitu void dan non-void. Cuman modular di dalam C++ itu disebutkan sebagai fungsi. Jadi ada fungsi void, ada fungsi non-void. Nah, fungsi void itu tidak mengembalikan nilai, fungsi non-void dia mengembalikan nilai. Nah, di sini untuk fungsi yang non-void itu sering disebut sebagai function. Cirinya ada kata
return ya. Jadi yang pertama cirinya ada returnnya, tipe datanya di sini mengawali deklarasi dari fungsi. Jadi sebelum penulisan nama fungsi di situ pasti ada deklarasinya dulu. Kemudian tidak ada void-nya dan memiliki nilai kembalian ya. Jadi di sini bisa dikategorikan atau bisa disimpulkan bahwa variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan ya. Jadi ada returnnya itu bisa langsung mengeluarkan hasilnya gitu ya. Nah, nanti saya contohkan codingnya. Ini cara ininya sama, cara pemanggilannya. Sebentar, saya buka dulu contohnya. Fungsi. Oke, terlihat ya. Di sini ada contoh ketika ada program yang akan kita di program ini kita akan menghitung atau kita akan mencari luas ya, luas persegi. Di sini ada variabelnya 3, ada panjang, lebar, dan luas. Yang diinputkan adalah panjang dan luas. Kemudian luas itu digunakan untuk menampung hasil perkalian panjang dan lebar. Kemudian hasil perhitungan panjang kali lebar itu ditampilkan ke dalam variabel luas. Nah, ketika kita akan merubah ke dalam modular, ini bisa seperti ini. Ya, jadi ini nama prosedurnya atau nama fungsinya atau nama modularnya ya, modular. Jadi modular yang pertama di sini contohnya adalah tipenya non void ya. Jadi dia ada tipe datanya di depan nama fungsinya. Nama fungsinya adalah luas, tipenya adalah integer. Ini ada variabelnya. Variabel yang di sini namanya adalah parameter ya. Parameter itu ada 2. Kalau pada saat deklarasi di sini, maka parameternya adalah formal. Tapi pada saat pemanggilannya nanti namanya adalah parameter aktual. Nah, isi dari fungsi luas itu apa? Dia mengalihkan antara variabel P dan L. Karena dia tipenya adalah non-void, maka dia memiliki return value. Berarti dia cirinya ada kata return. Sehingga ketika nanti fungsi luas itu dipanggil, langsung dia menghasilkan perkalian panjang dan lebar. Nah, kalau di program utama yang sering kita pakai itu kan return 0 ya, berarti dia mengembalikan nilai 0, artinya tidak ada ya, tampilan yang lain, dia hanya ya, dianggap selesai. Tapi kalau di sini untuk return panjang kali lebar berarti dia menghasilkan nilai perkalian panjang dan lebar. Ini untuk deklarasi dan inisialisasi dari fungsi. Kalau contoh yang tadi, contoh yang ada di sini, ini dia deklarasikan dulu. Tadi di mana ya? Oh ini. Ini dia deklarasikan dulu, ya kan? Ini deklarasi, ini pemanggilan, ini inisialisasi dibagi menjadi 3 bagian ya. Deklarasi dulu, kemudian pemanggilan di program utama, kemudian didefinisikan. Tapi boleh juga langsung seperti ini. Ini deklarasi plus inisialisasi langsung di atas, kemudian di program utama kita panggil. Jadi cukup 2 kali tulis. Ya, terserah mau pakai yang mana. Di sini punya kelebihan masing-masing. Kalau inisialisasi seperti ini kelebihannya ringkas, tapi kekurangannya jadi kurang rapi karena di sini jadi nggak kelihatan program utamanya yang mana karena di sini sudah ada coding duluan. Tapi kalau yang di ini contoh yang sebelumnya ini terlihat rapi karena semua deklarasi semua. Kemudian baru program utama, baru setelah selesai program utama dia akan menuliskan untuk definisi. Tetapi kita menuliskannya panjang ya karena memang biar rapi seperti itu. Nah, kalau saya sukanya yang langsung aja simpel-simpel seperti ini. Oke, ini yang fungsi menghasilkan nilai ya. Kemudian ini kalau dijalankan hasilnya gimana? Mainnya ada 2. Ini saya satu-satu dulu deh. Saya jalankan ya.
Kenapa harus ada tinggi? Karena ini nggak ada tingginya. Sebentar ya, ini saya buka aplikasi Devsi itu dari pagi. Jadi penyakit dari Devsi itu biarpun filenya sudah disimpan, kadang ketika di running dia masih ngeload file yang lama. Dua, tiga. Nah, 2, 3. Panjangnya 2, lebarnya 3. Berarti luasnya adalah 6 ya. Ini sebelum menggunakan modular, sebelum menggunakan fungsi. Nah, sekarang saya mau rubah yang ini. Saya mau jalankan yang menggunakan fungsi. Hasilnya sama enggak? Harusnya sama, karena rumusnya sama. 2, 3. Kenapa nggak muncul? Bentar. Enam ya, sama ya. Jadi mau pakai fungsi ataupun tidak pakai fungsi hasilnya sama karena rumusnya sama. Berarti ini sudah benar untuk penulisan fungsinya. Oke. Coba di sini kalau void luas, di sini ada integer ls, integer p, integer l. ls sama dengan p kali l. Ini saya komen lagi ya. Terus ini ada, oh iya, untuk yang sebentar, ini tadi salah. Bukan salah sih, tapi ada variabel yang tidak kepakai. Sebentar. Ini. Ini variabelnya kebanyakan. Ini nggak kepakai. Soalnya yang dipakai kan di sini untuk input panjang, untuk input lebar, kemudian langsung hasilnya ya dipanggil. Ini variabelnya kebanyakan ya. Jadi dia inputnya di sini jumlah variabelnya sama ya. Pada saat di program utama kita harus mendeklarasikan ulang variabel-variabel yang nanti digunakan untuk input dan prosesnya. Karena di fungsi luas yang tipenya adalah integer atau dia return value, maka dia hanya butuh inputan, maka di program utama kita juga hanya butuh inputan saja. Jadi di sini PC itu untuk P, L di sini LB untuk L. Kalau di sini namanya hanya P sama L boleh nggak? Ya boleh, tapi tetap dideklarasikan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena variabel yang di sini dia sifatnya lokal, dia hanya bisa dikenali oleh si luas saja, hanya si fungsi luas. Kalau di program utama di main ini harus deklarasikan ulang. Di sini untuk menginputkan PC itu sebagai P, kemudian LB sebagai lebar. Nah, yang tanpa fungsi ini kan langsung penulisan rumus kayak gini ya. Rumus kemudian dipanggil hasil luasnya. Tapi dengan fungsi kita tidak perlu menuliskan rumus. Kenapa? Karena rumusnya sudah disertakan dalam fungsi. Sehingga yang tadi tanya, maksudnya return value gimana? Ya, return value itu ketika dipanggil nama fungsinya adalah luas, dan diikuti dengan parameternya, dia langsung bisa menjalankan perkalian panjang kali lebar. Ya, ini di fungsi pada saat deklarasi, ini adalah parameter formal. Pada saat pemanggilan fungsi, di sini namanya adalah parameter aktual. Ya, jadi yang disebut mengembalikan nilai itu seperti apa? Tadi yang ditanyakan, jawabannya ini. Jadi pada saat manggil fungsi luas,
pemanggilan luasnya harus sama pada saat deklarasi ya. Di sini namanya luas, panggilannya juga luas. Kemudian parameternya ada 2 variabel, di sini juga 2 variabel. Dengan seperti ini nanti outputnya sudah bisa menghasilkan perkalian dari PC dan LB. Kemudian hilang-hilang. Oh gitu. Oke, sekarang udah jelas. Saya jelaskan lagi. Tadi ada yang menanyakan bahwa maksudnya mengembalikan nilai itu seperti apa? Nah, mengembalikan nilai itu seperti ini. Jadi, di fungsi luas, fungsi non-void, artinya fungsi non-void itu berarti fungsi yang tipenya adalah selain void ya. Di sini tipenya integer, parameternya adalah P dan L. Di sini parameternya digunakan untuk menginputkan data yang nanti akan kita hitung. Nah, parameter yang pada saat deklarasi namanya adalah parameter formal ya. Kemudian karena dia tipenya non-void, pasti dia memiliki nilai return atau memiliki kata kunci return. Sehingga pada saat return dia bisa langsung menghasilkan perkalian panjang kali lebar. Ya. Kemudian di sini di program utama kita juga butuh deklarasi variabel baru. Variabelnya digunakan untuk menginputkan panjang dan lebar. Kenapa kok butuh variabel baru? Karena variabel yang dideklarasikan di fungsi ini sifatnya adalah lokal. Jadi hanya bisa dikenali oleh si fungsi luas saja. Hanya bisa digunakan pada kurung kurawal di bawahnya luas saja. Tidak bisa digunakan di yang lain ya. Maka di sini di program utama kita butuh variabel baru namanya bisa sama P sama L, bisa juga berbeda. Yang penting intinya maksudnya sama ya. Di sini digunakan untuk menginputkan panjang dan lebar. Nah, kalau tanpa fungsi di sini harusnya diinputkan ini rumus ya. Rumus luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian ditampilkan luasnya. Tetapi karena dengan fungsi yang tipenya adalah non-void, maka dia bisa mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai itu seperti apa? Ya ini, cukup panggil nama fungsi beserta variabel yang mengikutinya, dia otomatis sudah bisa menghasilkan perkalian panjang kali lebar. Ingat, penulisannya harus sama persis pada saat deklarasi. Di sini deklarasinya adalah luas, berarti pemanggilannya juga luas. Kemudian di parameternya ada 2 variabel, panjang lebar. Di sini juga harus ada 2 variabel. Variabelnya kok bukan panjang dan lebar? Ya tergantung variabel yang dideklarasikan di main. Kalau di mainnya bukan PL, tapi PJ sama LB ya menyesuaikan ya. Nah, di sini yang disebut dengan mengembalikan nilai. Jadi cukup dipanggil atau ditulis nama fungsi beserta parameternya, dia sudah otomatis bisa menghasilkan output perhitungan dari panjang kali lebar. Nah, sekarang coba kita rubah dulu ke dalam fungsi ini, ke dalam fungsi yang tipenya void ya. Di fungsi void itu tidak memiliki return, dia harus ada void-nya ya. Di sini ada namanya sama, luas juga, ada 3 parameter, sama ada parameternya. Ini juga sama tadi ada parameternya, tapi dia hanya 2 untuk inputan. Nah, tetapi di sini dia ada 3 karena ada untuk input, ada untuk output. Untuk outputnya di sini pada saat deklarasi harus disertakan tanda dan ya. Ini adalah parameter formal sama dengan yang ini. Ini adalah parameter formal. Ini adalah parameter aktual. Jadi pada saat pemanggilan nanti di sini juga sama. Nah, ini di program utama kita juga butuh 3 variabel karena di variabel yang fungsi juga ada 3 variabel, ada output, input, input. Ini juga kita punya 3, ada output, input, input. Inputnya ada panjang, ada lebar. Nah, di sini pada saat pemanggilannya harusnya seperti ini. Luas, luas adalah nama fungsinya. Outputnya tadi nama variabelnya di sini ls. Di program utama dengan HSL ya. HSL, kemudian panjangnya dengan PC, lebarnya dengan LB. Kemudian di sini dipanggil HSL. Kita coba dulu. Panjangnya 2, lebarnya 3, 6. Hasilnya sama ya. Nah, ini yang disebutkan
fungsi void tidak mengembalikan nilai, itu ketika ini dipanggil, dia tidak bisa langsung mengeluarkan hasil. Ya, misalkan ya, ini saya tambahkan cout seperti yang di atas nih. Ini kan ada cout-nya, Bu, sehingga bisa tampil. Coba, kita coba di sini. Cout luas. Kemudian titik koma, sorry, ini. Keluar enggak? Nah, nggak bisa, ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang fungsi non-void, ini bisa berdiri sendiri. Jadi ketika dipanggil fungsinya, otomatis keluar hasil. Tapi kalau seperti ini nggak bisa. Jadi dia butuh counter, butuh variabel bantu. Variabel bantu untuk menampilkan hasilnya. Jadi di sini ibaratnya untuk mengganti penulisan rumus yang ada di sini sebelum dituliskan menggunakan fungsi atau modular. Kemudian di sini hasilnya itu adalah variabel yang digunakan untuk output. Dan ingat di sini untuk parameter formalnya urutannya adalah kalau di sini urutannya output input input berarti di parameter aktualnya juga sama output input input ya, jangan kebalik. Tapi kalau di parameter atau di deklarasi variabel di fungsinya itu input input output, di sini juga sama, jangan kebalik. Kalau kebalik bukan error tapi nanti hasilnya belum tentu sesuai. Jadi nanti misalkan harusnya dijumlahkan dulu atau dikalikan dulu nanti bisa selewah di situ. Oke, kurang lebih seperti ini untuk materi fungsi ya.